Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang lansia di Kabupaten Pangkep tewas setelah dianiaya saudaranya sendiri. Pagar besi milik kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai hilang diduga dicuri. Bulog Sulsel dan Pemkap Goa lakukan inspeksi kualitas dan takaran beras di pasar dan minimarket. Ya, motor milik pegawai BD Market di Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros hilang dicuri. Saat beraksi, pelaku berpura-pura jadi pembeli. Pria bercelana pendek yang masuk ke dalam minimarket di Jalan Poros Maros, Pangkep, Kelurahan Ade Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ini tampak biasa saja seperti layaknya pembeli pada umumnya. Sebelum mencuri, pria ini bahkan sempat duduk di kursi depan dan tak berapa lama masuk ke dalam menuju kamar mandi. Namun, saat keluar dari kamar mandi, pria ini justru membawa kabur motor milik pegawai minimarket. Pemilik motor mengaku ia terburu-buru masuk untuk absen elektronik dan lupa mengambil kunci motor. Saat kembali, motornya telah hilang. Berdasarkan rekaman CCTV, korban baru menyadari motornya telah hilang dibawa orang tak dikenal. Eh, Kebetulan gitu hari ketinggalan kuncinya Pak di sini. Itu ketinggalan gara-gara apa, Pak? Karena buru-buru Pak mau absen. Mau absen? Iya, pagi-pagi. Masuk pagi ya? Iya, pagi Pak. Terus yang ngambil motor ini, Pak, apakah modusnya dia masuk ke Alfa dulu berbelanja atau gimana, Pak? Oh, sempat masuk di Alfa cuma tidak belanja, cuma numpang WC. Cuma mau antong gitu ya? Iya, memantau WC ya? WC Pak. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan telah memeriksa rekaman CCTV untuk mencari identitas pelaku. Dugaan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor dengan modus pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang dimana dalam sepeda motor tersebut tertinggal kunci kontaknya. Tindak lanjutnya gimana, Dan, setelah ada laporan dari korban? Dapat kami jelaskan, kami lakukan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Kami sementara melakukan mengumpulkan dokumen dan CCTV untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga mencapai 25 juta rupiah. Reza Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sejumlah siswa sekolah dasar di Kabupaten Maros berkeliling minta sumbangan dana untuk pembangunan musola. Pihak sekolah berdalih jika penggalangan dana dilakukan karena dana musola tidak dianggarkan oleh pemerintah. Beras berapa, Ki? 5. Oh, disuruh si guru tak? Sambil membawa kotak infak, siswa SD Negeri 150 Inpres Todopulia, Kecamatan Tranlili, Kabupaten Maros ini menggalang dana untuk sumbangan pembangunan musola di sekolah mereka. Penggalangan sumbangan yang dilakukan siswa ini dilakukan di permukiman warga dekat lingkungan sekolah mereka di saat mereka yang seharusnya masih dalam waktu jam belajar. Sementara pihak sekolah tidak membantah jika memang ada penggalangan dana untuk musola ini. Ini karena pembangunan tempat ibadah tidak memiliki anggaran dari pemerintah. Sedekah itu. Itu untuk membangun apa, Pak? Musala. Membangun musola. Musala sekolah, Pak. Oh, itu memang tidak dianggarkan ya, Pak ya? Belum, tidak ada anggarannya, Pak. Tidak ada anggarannya. Iya, jadi itu urunan. Pak sampai kepikiran untuk Melibatkan anak. Iya. Bagaimana, Pak? Kami sebenarnya tidak ada rencana untuk begitu. Hanya spontanitas itu, Pak. Spontanitas. Tidak ada rencana bahwa mau melibatkan anak dan lain-lain itu untuk seperti itu, tidak. Hanya spontanitas habis salat duha itu anak-anak mengambil inisiatif sendiri, tapi memang ada kotak amalnya memang ada. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Maros menyayangkan peristiwa ini. Pihak dinas juga menginstruksikan untuk tidak lagi melibatkan siswa dalam pencarian sumbangan dalam bentuk kegiatan apapun dari sekolah. Kisruhnya pemberitaan ini, sebenarnya sih kalau kami melihat ini tujuannya baik, cuma karena melibatkan siswa dalam hal pengumpulan sumbangannya yaitu yang kurang tepat, apalagi di jam belajar. Walaupun sebenarnya jam belajar yang dimaksud itu kan setelah melaksanakan duha
ada jeda di situ mereka laksanakan. Tapi ya apapun kami Dinas Pendidikan itu turut merasa bertanggung jawab dan berharap agar sekolah tidak melaksanakan tindakan serupa. Untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang di kemudian hari, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros akan mengeluarkan surat edaran ke setiap satuan pendidikan dan akan memberikan sanksi tegas bagi guru yang terlibat dalam meminta sumbangan yang melibatkan anak. Reza Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi berikutnya, Perum Bulog Sulawesi Selatan dan Pemkab Goa melakukan inspeksi kualitas dan takaran beras di pasar dan minimarket. Petugas juga memantau penyaluran beras SPHP agar tidak terjadi penyimpangan. Distributor dan pengecer beras di Pasar Induk Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, didatangi petugas gabungan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Goa. Kedatangan tim ini untuk memantau langsung kondisi harga dan distribusi beras di pasar. Sidak ini juga dilakukan setelah adanya informasi beras jenis premium yang dijual tidak sesuai dengan standar mutu dan takaran yang ditetapkan pemerintah. Selain di pasar, petugas juga memeriksa barang kemasan yang dijual di minimarket di Kecamatan Palangga. Petugas menimbang ulang beberapa kemasan beras ukuran 5 hingga 10 kg. Ini untuk memastikan berat yang dijual sesuai dengan berat isi. Dari hasil pengecekan, tidak ditemukan adanya beras oplosan ataupun praktek pengurangan takaran. Meski istilah oplosan sudah umum terdengar di kalangan penjual. Ya biasa-biasa saja karena itu masalah oplosan itu hanya istilah-istilah yang umum di perberasan. Oh, umum Pak ya, sudah sering terjadi Pak ya? Ya sering terjadi. Tapi pembeli tak bagaimana Pak Haji? Itu pembeli biasa bertanya ada ya? merasa takut-takut kalau dibilang oplosan. Takut-takut Pak ya? Iya. Tapi kita sudah jelaskan Pak. Kadang dijelaskan, kadang juga ya dia merasa takut. Kalau sudah dijelaskan sudah mengerti. Tapi dia tetap beli Pak, meskipun dia takut Pak ya? Iya. Pihak Bulog mengatakan seluruh beras SPHP harus dalam kondisi layak konsumsi, tidak berkutu, serta tidak terjadi pengurangan volume. Dalam menjalankan pelaksanaan SPHP ini adalah kami menggandeng Satgas Pangan, Dinas Ketahanan Pangan setempat untuk melakukan pemantauan langsung dengan ke toko-toko atau pengecer-pengecer yang menjadi penyalur atau titik atau menjadi outlet penjualan beras SPHP dengan memastikan apakah kualitasnya sesuai, kuantumnya sesuai, dan pelaksanaan penjualannya sesuai, dan apakah aplikasi yang digunakan sudah digunakan sesuai dengan ketentuan. Itu yang kami coba pantau dan kami coba secara rutin melakukan pemantauan rutin dengan tim Satgas Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan, baik di provinsi maupun di kabupaten. Di Kabupaten Goa, jatah penerima bantuan pangan PBP dengan total alokasi 2 bulan terakhir mencapai 47.184 ton. Melalui sidak gabungan ini, pemerintah berharap dapat memastikan ketersediaan pangan yang aman, layak, dan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.